Salam sejahtera anak-anakku sekalian, siswa-siswi jenjang SMP, SMA, dan SMK Sekolah Kristen Kanaan, juga Kanaan Global School, serta pula Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru dan karyawan Sekolah Kristen Kanaan dan juga Global School. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita akan mengawali dengan berdoa dalam hati jenak. Kita berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan mulai ibadah kita, dan mari kita akan awali dengan menaikkan pujian dari Kidung Rohani nomor 146. Kidung Rohani nomor 146. Ku sandar padanya setiap waktu, ya Tuhan, janganlah tinggalkanku. Ku sandar pada Yesus, sandar pada Yesus. Tuhan mohon bantu dan berkatiku. Mari sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, saya mengajak untuk berdoa. Kita berdoa, doa yang diajak oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan renungan firman Tuhan dalam ibadah kita. Renungan firman Tuhan saya berikan sebuah judul, tawaran yang menggiurkan. Tawaran yang menggiurkan. Mari kita akan membuka Alkitab. Kita akan membuka dalam kitab Amsal pasal 9 ayat 17. Amsal pasal 9 ayat 17. Kitab Amsal pasal 9 ayat 17, saya akan bacakan. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anakku jenjang SMP, SMA, dan SMK dimanapun berada, ini adalah merupakan tulisan dari seorang yang sangat terkenal, yaitu Salomo, dan dia adalah raja yang penuh dengan hikmat, dan kita tahu semua bahwa hikmatnya itu berasal daripada Tuhan. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh Amsal pasal 9 ayat 17 ini, saya akan berbagi sebuah kisah, cerita yang singkat ketika saya pergi untuk
melawat, ya, pergi untuk membesuk ke sebuah lembaga pemasyarakatan. Ketika saya membesuk ke lembaga pemasyarakatan, saya berjumpa dengan seorang anak muda. Dan saya sangat mengenal anak muda ini karena dia tinggalnya tidak jauh dari gereja. Namun, anak muda ini di lingkungan yang tinggalnya tidak jauh dari gereja di mana saya menggembalakan umat Tuhan, dia punya kelakuan yang tidak baik. Punya kelakuan yang tidak baik. Jadi artinya bahwa dia bukan hanya satu kali saja masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Dan ketika saya berjumpa dengan dia, menurut penuturannya, pengakuannya ketika saya berjumpa dengan saya di lembaga pemasyarakatan itu, ketika saya sedang membesuk, ya, dia berkata bahwa ini bukan ke-1 kalinya, kedua kalinya dia masuk ke lembaga pemasyarakatan. Jadi sebenarnya ini hal yang biasa ketika dia masuk ke lembaga tersebut. Lalu kemudian saya bertanya kepada anak muda ini, mengapa kamu itu dapat berulang kali masuk ke lembaga pemasyarakatan? Apakah nyamannya, apakah enaknya sehingga kamu berulang kali masuk ke lembaga pemasyarakatan? Lalu dia berbagi cerita yang sangat mengejutkan dan sangat mengherankan. Dia mengatakan bahwa apa yang saya lakukan yang secara hukum itu pelanggaran, merugikan orang, adalah suatu hal yang nikmat, Pak Pendeta. Satu hal yang menyenangkan, Pak Pendeta. Memang itu bukan hal yang baik. Dan kalau orang, dia mengatakan orang itu waras, orang itu punya hati, maka pasti akan mengatakan walaupun nikmat ini pelanggaran, walaupun nikmat ini adalah merugikan orang lain. Tadi katakan betapa nikmatnya bisa menikmati yang disebut dengan barang milik orang lain. Betapa enaknya bisa mendapatkan sesuatu dengan gratis tanpa bekerja dan itu harganya mahal. Dan dia juga bercerita, awalnya berbuat yang tidak baik. Melakukan hal yang tidak baik ada hal yang tidak biasa. Tapi karena tidak ketahuan dan sering lolos, tidak ada yang melihat, maka menjadi sebuah kebiasaan ya, di dalam hidup dia untuk melakukan sesuatu hal yang merugikan, suatu hal yang melanggar hukum dan tidak baiknya di lingkungan. Jadi katakan menikmati ya, sesuatu hal yang menggiurkan. Lama-lama dia katakan apa yang dia lihat, apa yang dia perhatikan, yang dia tidak miliki dan dia inginkan itu seperti memberikan sebuah tawaran yang menggiurkan. Akhirnya dia berbuat lagi hal yang tidak baik. Awalnya biasa menjadi luar biasa. Awalnya mungkin dia merasa was-was, kemudian karena sudah terbiasa tidak was-was lagi masuk ke rumah orang. Baik itu melalui pintu luar dengan cara mencongkel maupun lewat atap masuk dengan cara paksa, udah menjadi hal yang biasa bagi dia. Dia katakan hal yang biasa, Pak, bagi saya akhirnya. Karena tawaran sangat menggiurkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, serta anak-anakku sekalian dimanapun berada, apa yang dikatakan oleh Salomo, seorang raja yang berhikmat ini, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya adalah mewakili sebenarnya perasaan yang dirasakan oleh orang-orang tertentu ketika mereka sudah merasakan tawaran yang menggiurkan sekalipun mereka tahu bahwa itu suatu hal yang tidak baik. Sehingga mereka berbuat hal yang tidak baik. Yang penting perasaannya puas, yang penting keinginan terpenuhi, maka air curian manis, roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Padahal bukan tidak tahu itu pelanggaran, bukan tidak tahu bahwa itu suatu ketidakjujuran, dan bukan tidak tahu bahwa itu suatu hal yang tidak baik, yang tidak boleh
dilakukan oleh setiap orang, terkhususnya orang yang sudah mengatakan diri, saya punya agama dan saya mengenal Tuhan. Salomo ada raja yang berhikmat. Dengan hikmatnya dia bisa membaca masyarakat di sekitar di mana dia memerintah, terkhususnya adalah bangsa Israel. Dia bisa membaca. Dan mungkin dia mendengar bahwa ada rakyat yang dipimpinnya, ya seperti apa yang dituliskannya itu. Air curian manis, roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Lebih bisa menikmati hal-hal yang tidak baik, lebih bisa merasakan kepuasan memakan roti yang dicuri juga seperti air dengan sembunyi-sembunyi daripada air yang halal, roti yang halal, daripada hal-hal yang sifatnya itu baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, serta saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, Tuhan kita tentu tidak berkenan kita sebagai umatnya, sebagai orang yang mengenal Dia, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik. Kalau hal-hal yang baik pasti Tuhan berkenan. Kalau hal-hal yang tidak baik, sepertinya awalnya aman-aman saja, tetapi kelak pasti akan menuai hal yang tidak baik pula. Maka pada hari ini mari kita renung bersama-sama, jikalau kita berbuat tidak baik, maka kita akan menuai ketidakbaikan, cepat atau lambat. Dan jikalau kita saat ini dalam hidup kita banyak sekali berbuat baik, maka kita akan menerima yang disebut dengan kebaikan. Dan mungkin yang kita tuai dari kebaikan yang kita tabur itu akan semakin banyak kita tuai. Maka Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia pernah mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Bahkan di dalam Alkitab, dalam sebuah kisah, Tuhan pernah berkata kepada Kain, mana yang kau pilih, berbuat baik atau berbuat tidak baik? Kalau berbuat tidak baik dikatakan oleh Tuhan bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu. Rasul-rasul juga pernah berkata kepada para pemuka agama pada saat itu, mana yang kau pilih? Taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Artinya taat kepada Allah pasti ada hal yang baik. Taat kepada manusia belum tentu itu adalah hal yang baik. Dan Tuhan Yesus juga pernah memberitahukan, jikalau kita banyak berbuat baik, maka kita akan menuai hal yang baik, dan itulah upah daripada kebaikan yang kita tabur selama kita hidup. Yang pertama, dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, Tuhan Yesus pernah mengatakan seperti ini. Mari kita membuka Alkitab, Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-37. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-37, firman Tuhan Yesus di sini memberitahu kepada kita semua, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Di sini Tuhan Yesus bukan bermaksud selalu apa yang disebut dengan hakim itu adalah suatu hal yang tidak baik. Bukan bermaksud yang disebut dengan hakimi itu pasti itu hal yang tidak baik. Melainkan Tuhan Yesus mengatakan janganlah kamu menghakimi, artinya adalah jangan cepat-cepat kita memberikan yang disebut dengan vonis sebelum mendapati apakah itu terbukti kalau berbuat yang disebut dengan kesalahan. Dengan demikian, jikalau cepat-cepat melakukan yang disebut dengan penghakiman, artinya pula bahwa apa yang dilakukan itu adalah hal yang tidak baik. Dan sebaliknya di sini, jikalau saat ini kita lebih banyak yang disebut dengan mengampuni jelas ya, ada hal yang baik, maka dikatakan itu kamu akan diampuni. Artinya, mana yang kita pilih? Menghakimi, kalau akan dihukum, atau kita mengampuni?
maka kita akan diampuni. Yang kedua, di ayat 38 Tuhan Yesus mengatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berilah, maka kamu akan diberi. Diberi apa? Kalau suatu hal yang kita berikan itu hal yang baik, maka dikatakan di situ ada suatu takaran yang baik, bahkan dipadatkan, digoncang, kemudian ditumpahkan keluar, dicurahkan ke dalam ribaanmu. Bayangkan, ya, takaran yang baik, dipadatkan, ya, digoncang, ditumpahkan keluar, dan dicurahkan. Artinya ada suatu hal yang dicurahkan, ada hal yang baik yang akan diberikan kepada kita, dan itu adalah merupakan sebuah ukuran yang akan diukur kepada kita. Jadi artinya kalau kita berbuat tidak baik, ya ketidakbaikan itu menjadi ukuran, ya, yang akan diberikan kepada kita. Tapi kalau sebaliknya kita berbuat baik dan banyak berbuat baik dan tidak jemu-jemu berbuat baik, maka kebaikan kita tabur itu menjadi ukuran juga apa yang akan diberikan kepada kita. Pemazmur juga pernah berkata, mari kita lihat Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37, kita membaca ayat yang ke-27. Mazmur pasal 37 ayat 27. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Mazmur mengatakan harus menjauhi yang jahat. Jadi apapun alasannya, jika diketahui bahwa itu adalah hal yang jahat, harus dijauhi. Dan sebaliknya, lakukanlah yang baik sekalipun itu sulit. Lakukanlah yang baik sekalipun itu berat. Dikatakan di situ, engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Bahkan ayat di atasnya juga memberitahu pada kita semua bagaimana orang-orang yang melakukan hal yang baik dan menjauhi kejahatan. Dikatakan di situ di ayat 23 sampai ayat yang ke-26, bagaimana Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Karena hanya orang yang melakukan hal yang baik yang dikatakan akan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Sedangkan orang yang melakukan hal yang jahat, Tuhan itu tidak akan berkenan. Jikalau Tuhan berkenan, maka akan ada upah di situ. Ayat 24, apabila yang baik itu jatuh, tinggallah sampai tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan menopang tangannya. Dikatakan ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Dari muda sampai tua, melakukan hal-hal yang baik, bukan hal yang jahat. Dikatakan di situ, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Maka marilah saat ini ya, kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Tawaran yang menggiurkan, jikalau itu adalah kejahatan, jangan kita turuti. Tawaran yang menggiurkan, jikalau itu membuahkan kebaikan dan menjadi amat baik kitanya, mari kita bersama-sama untuk lakukan. Demikian firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi bahan perenungan bagi kita semua agar kita semakin hari semakin baik. Mari kita bersama-sama akhiri, kita akan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih firman-Mu telah kami dengarkan dan kami belajar merenungkannya, agar kami yang saat ini diberikan kesempatan hidup oleh Engkau selalu untuk menjauhi yang jahat dan melakukan hal yang baik. Kami percaya Tuhan, melakukan hal yang baik maka menuai kebaikan. Melakukan hal yang baik maka akan ada kebaikan yang akan dicurahkan kepada kami semua, terkhususnya oleh Engkau, karena Engkau adalah Tuhan yang berkenan kepada orang yang benar. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk anak-anakku sekalian yang saat ini ada di jenjang SMP, SMA, dan SMK.
Sekolah Kristen Kanaan Global School di mana berada, serta Bapak Ibu sekalian, para guru, para pengajar, dan juga para karyawan dimanapun berada, Sekolah Kristen Kanaan dan Global School, biar kiranya Kau lindungi Tuhan, biar Kau berkati mereka Tuhan, sehingga mereka tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan biar kiranya damai-Mu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau dari sekarang hingga selamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita semua di sini, Tuhan Yesus memberkati.